Ya, setidaknya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kenapa di Malaysia juga orang-orang Rohingya ini ditolak, teman-teman? Karena di sana juga ini ada yang sudah tinggal di Malaysia lebih dari 30 tahun. Dan mana janji UNHCR bawa Rohingya ke negara ketiga. Maka dari itulah kenapa Malaysia di sana masyarakatnya ini juga, pemerintahannya juga menolak orang-orang Rohingya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai data-data kenapa Malaysia ini menolak orang-orang Rohingya, meskipun pada awalnya memberikan bantuan buat mereka, memberikan tempat penampungan untuk mereka, tetapi di sini justru sekarang mulai ditolak. Setidaknya di sini ada 3 alasan Malaysia menolak orang-orang Rohingya, mulai dari mereka ini masuk pada waktu COVID itu kan untuk mencegah tersebarnya COVID, tentunya di situ mereka ini akan melakukan pencegahan orang-orang asing, bukan hanya sekedar Rohingya, tetapi di sini tetap masuk-masuk. Kemudian di sana juga ya, kemudian di Malaysia ini juga memiliki undang-undang keimigrasian, dan di sana itu penjaranya 5 tahun, dendanya 33,5 juta, hingga mendapat 6 cambukan. Itulah yang dilakukan oleh Malaysia. Tetapi di sini, penetapan hukuman yang diberikan Malaysia terhadap Rohingya termasuk ilegal dan melanggar hukum internasional. Tentu pengungsi tidak boleh dihukum atas pelanggaran imigrasi, dan tentu pelarian yang dilakukan dianggap wajar. Ya, disinilah dengan adanya UNHCR ataupun dari PBB ini membuat pasal-pasal hukum ini sebenarnya ini bisa diterobos dengan adanya orang yang disebut pengungsi, padahal mereka bukan pengungsi. Nah, ketika di sini Malaysia sudah mengembalikan 1.000 imigran pada waktu itu, tetapi pada akhirnya mereka sudah betah di Malaysia, yang dikembalikan ke negara asalnya ini kembali lagi ke Malaysia, teman-teman. Di sini pihaknya menemukan sebuah perahu berisi sekitar 500 orang, dan juga ada yang sekitar 300 orang, padahal itu ternyata adalah orang-orang yang sempat pernah dipulangkan 1.000 imigran. Dan sekarang justru mereka setelah dikembalikan, kembali lagi ke Malaysia karena merasa betah. Nah, dari sinilah membuat negara-negara lain ini, termasuk Australia, berpikir-pikir lagi. Suatu saat mereka dikembalikan pun itu akan tetap kembali lagi ke negara penampungan karena merasa betah di sana. Nah, di sini proses pengembalian orang-orang Rohingya yang ditampung di Indonesia untuk dikembalikan ke negara yang baru ataupun ke negara yang menerima mereka, atau yang sering disebut dengan negara ketiga, itu prosesnya 1 hingga 2 tahun. Ini dijelaskan oleh UNHCR. Namun faktanya 1-2 tahun ini lama, bahkan lebih dari itu. Nah, di sini ternyata 1-2 tahun, bahkan ternyata bukan 1-2 tahun. Pada kenyataannya ini lebih lama daripada itu. Di sini bahkan kalau teman-teman lihat dari orang-orang Rohingya yang ada di Pekanbaru itu, kenapa mereka melarikan diri ke Malaysia kabur? Karena tidak bisa mencari pekerjaan. Alasannya, di Indonesia proses penempatan ke negara ketiga itu butuh waktu 6-7 tahun. Ini tentunya berseberangan dengan apa yang dikatakan UNHCR, hanya 1-2 tahun saja, tetapi di sini ternyata 6-7 tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Maka di sini harus ditindak juga ya UNHCR. Bahkan dari orang-orang Rohingya-nya saja di sini sudah mulai kesal dengan apa yang dijanjikan oleh UNHCR untuk menempatkan mereka ke negara ketiga. Ternyata itu lebih lama dari apa yang mereka dapatkan, informasi yang diberikan oleh UNHCR, guys. Di sini sudah banyak pelanggaran-pelanggaran ataupun janji-janji yang tidak dilaksanakan. Kemudian juga di sini Rohingya ini di Malaysia ada membuat komunitas geng motor. Dan kalau kita lihat motor-motornya seperti ini ya. Motor-motor jamet dibuatnya kayak gayanya. Tapi gak tahu nih geng motornya baik atau enggak nih. Yang namanya geng ini berbahaya nih memang. Tapi yang pasti ini seperti ini ya, ada geng motor juga, karena Malaysia banyak banget ya sekarang, ribuan yang ada di Malaysia. Mungkin teman-teman yang ada di Malaysia boleh komentar seperti apa sih perilaku orang-orang Rohingya yang ada di negara kalian. Memang sebelumnya ada anggota UNHCR juga, banyak ya para netizen mempertanyakan kenapa sih orang Rohingya kabur dari Myanmar, dan UNHCR ini tahu berapa jumlah mereka yang akan datang ke Indonesia. Kan harusnya di sini diselidiki juga. Alasan dari orang-orang Rohingya itu alasannya terdampar gitu teman-teman. Tetapi di sisi lain di sini UNHCR ini mengetahui bahwa akan ada banyak kapal yang akan masuk ke Indonesia sampai jutaan orang, kan gitu kan beritanya ada kan itu. Nah, kenapa UNHCR bisa mengetahui jumlah-jumlah mereka? Tetapi di sini di sisi lain UNHCR membantah jika mereka ini mengetahui jumlah orang yang akan masuk ke Indonesia. Ini benar-benar banyak ketidaksamaan dari pengakuan para anggota dari UNHCR sendiri. Memang kalau kita lihat ya, ini adalah camp pengungsi Rohingya yang ada di Basan Char. Jadi
kayak mereka ini ada yang di Cox's Bazar, ada yang di Basanchar. Yang di Basanchar ini yang bagus ya. Kalau yang di Cox's Bazar kayaknya jelek tuh. Kemarin kita sering lihat ya. Nah, yang bagus ini yang di Basanchar, Bangladesh. Dan ini ada di pinggir-pinggir pantai, dekat perairan. Dan memang kalau dekat perairan ini sangat berbahaya ya bagi suatu negara, karena memang di situ banyak sekali yang namanya transaksi-transaksi yang melanggar hukum peraturan negara itu sendiri, teman-teman. Yang pasti seperti itulah ya kejadian-kejadian mengenai orang-orang Rohingya, baik itu yang ditempatkan di beberapa negara. Nah, dari M. Alom di sini, M. Amin, M. Alom ini kan sempat ganti-ganti nama. Kita bisa belajar kenapa orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia ini itu dikatakan kabur ke Malaysia lewat jalur ilegal Dumai Riau. Itu kenapa tidak dikatakan bagus? Kan banyak netizen, bagus dong orang-orang Rohingya ini kabur ke Malaysia. Kebagus juga, ini contohnya dari M. Amin. M. Amin kerja di Malaysia itu 7 bulan, dia mendapatkan uang lalu pulang ke Bangladesh. Awalnya tuh dari Bangladesh Cox's Bazar ke Indonesia kabur lewat Dumai Riau ke Malaysia, kerja 7 bulan, setelah mendapatkan uang mereka ke Cox's Bazar. Dan di Cox's Bazar mereka membawa lagi ya orang-orang Rohingya ke Indonesia beserta keluarganya dan juga tetangga-tetangganya di sana. Setelah masuk, mereka ini akan kabur lagi ke Malaysia. Setelah ke Malaysia, mereka bekerja dengan saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya. Kemudian setelah itu mereka pulang ke Bangladesh, masuk lagi ke Indonesia, keluar lagi lewat Dumai Riau ke Malaysia, akan terus seperti itu. Jadi dikatakan mereka kabur ke Malaysia tidak dikatakan bagus juga. Kenapa? Karena mereka akan semakin banyak membawa orang-orang ke wilayah Indonesia. Itulah mengapa di sini disebutkan jalur tikus itu adalah di keimigrasian Bengkalis dan juga Dumai Riau. Bahkan salah satu orang yang ada di Dumai Riau tadi saya melihat berkomentar di sini, apa yang saya katakan ternyata itu memang benar. Ada jalur tikus di sana, sempat ada kejadian transaksi narkoboy yang ada di Dumai Riau. Jadi dia ini ada sekitar 2 km tempatnya dari keimigrasian tersebut. Warga yang berkomentar di video saya, teman-teman.